Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Soniasa dari kelas 1 PK3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bunga anuitas, perbedaan bunga flat, dan perbedaan bunga efektif, dan menghitung bunga anuitas dan bunga flat. Oke. Jadi, bunga flat merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada jangka waktu kredit. Jadi, bunga flat akan tetap sama atau besarnya sama sampai angsurannya selesai. Sedangkan anuitas, nominal angsuran bunga untuk setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokoknya meningkat. Sedangkan bunga efektif, angsuran bunga pinjaman akan semakin rendah karena sisa pinjaman akan semakin berkurang dan angsuran setiap bulan menurun. Kalau bunga flat, kreditur hanya menghitung pada awal pinjaman untuk menentukan angsuran, sedangkan bunga efektif perhitungan akan dilakukan setiap bulan karena sisa pinjaman berkurang setiap bulannya. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel amortisasi utang KPR flat. Plafonnya sebesar 100 juta, bunganya 10% per tahun, periodenya 12 bulan. Angsuran bunganya tetap sampai 12 bulan. Dan cara menghitung angsuran bunganya 10% dibagi 12 dikali dengan 100 juta. Cara menghitung angsuran pokok pada bulan pertamanya 100 juta dibagi dengan periode yaitu 12 bulan. Cara menghitung cicilannya angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Cara menghitung sisa pinjamannya, sisa pinjaman awal 100 juta dikurang dengan angsuran pokoknya 8.333.333 rupiah. Dan sisa pinjaman pada bulan ke-12 atau periode ke-12 0. Angsuran bunga selama 12 bulan itu 110 juta. Angsuran pokok selama 12 bulan 100 juta. Cicilan selama 12 bulan 110 juta. Selanjutnya, tabel amortisasi utang KPR bunga anuitas. Plafonnya 100 juta, bunganya 12%, periodenya 12 bulan, anuitasnya Rp8.884.878. Cara menghitung angsuran bunganya sama dengan 100 juta dikali suku bunga 12% dibagi dengan 12. Lalu kita kunci atau kita F4 bunganya. Cara menghitung angsuran pokoknya, anuitas dikurang dengan angsuran bunga. Selanjutnya angsuran bunganya kita kunci terlebih dahulu. Cara menghitung cicilan, angsuran bunga ditambah dengan angsuran pokok. Cara menghitung sisa pinjaman awalnya 100 juta dikurang dengan angsuran pokok. Lalu kita tarik sampai 12 bulan. Sisa pinjaman pada bulan ke-12 0 dan angsuran pokok selama 12 bulan 100 juta. Cicilan selama 12 bulan 112 juta. Selanjutnya, kita membuat tabel KPR dengan bunga flat, suku bunga 10%,
jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan, 2 tahun atau 24 bulan, 3 tahun atau 36 bulan, dan seterusnya. Cara menghitung bunga flat sama dengan suku bunga dibagi 12 dikali dengan 100 ditambah dengan 100 juta bagi 12 bulan. Lalu kita kunci, kita F4 terlebih dahulu. Setelah dikunci atau setelah di F4, kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Perhitungan selanjutnya sama, suku bunga dibagi 12 dikali 150 ditambah 150 juta dibagi dengan 12 bulan. Lalu kita kunci atau kita F4 bunganya, plafon KPR-nya setelah kita kunci, lalu kita tarik sampai 120 bulan. Perhitungan selanjutnya sama, suku bunga dibagi 12 dikali 200 ditambah 200 juta dibagi dengan 12 bulan. Lalu kita kunci, suku bunga dan plafonnya dikunci terlebih dahulu. Setelah dikunci, lalu kita tarik sampai 120 bulan. Perhitungan selanjutnya sama dengan suku bunga dibagi 12 dikali 250 ditambah 250 juta dibagi dengan 12 bulan. Lalu kita kunci atau kita F4 suku bunga, plafon KPR. Setelah kita kunci atau kita F4, kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Selanjutnya, perhitungan bunga anuitas dengan suku bunga 12%, dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, 2 tahun atau 24 bulan, 3 tahun atau 36 bulan, dan seterusnya sampai 120 bulan atau 10 tahun. Rumus menghitung bunga anuitas menggunakan PMT. Suku bunga atau rate dibagi 12, periodenya 12 bulan, present value-nya 100 juta, future value-nya 0. Lalu kita kunci, hubungannya dan status kitanya. Setelah dikunci atau di F4, kita tarik sampai 120 bulan. Dan perhitungan selanjutnya sama menggunakan rumus PMT. 12% dibagi 12, periodenya 12 bulan, present value-nya 200, future value-nya 0. Lalu kita kunci terlebih dahulu suku bunganya,
kita kunci atau kita F4 terlebih dahulu, dan plafon KPR-nya kita kunci, lalu setelah dikunci kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Perhitungan selanjutnya sama menggunakan rumus PMT. Rate-nya 12% dibagi 12, periodenya 12 bulan, present value-nya 250, future value-nya 0, lalu kita kunci. Kita kunci suku bunga dan plafon KPR-nya. Setelah dikunci, lalu kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Perhitungan selanjutnya sama menggunakan rumus PMT. 12% dibagi 12. Periodenya 12 bulan. Present value-nya 500 juta. Future value-nya 0. Lalu kita kunci terlebih dahulu suku bunganya dan plafon KPR-nya kita kunci atau kita F4. Setelah kita kunci, kita tarik sampai 10 tahun atau 120 bulan. Ini merupakan perhitungan bunga anuitas dengan suku bunga 12% selama 12 bulan, 24 bulan, sampai 120 bulan. Selanjutnya, perhitungan murabahah dengan menggunakan bunga anuitas dengan rumus yang sama, PMT. Suku bunganya 10% dibagi 12, periodenya 12 bulan, present value-nya 100 juta, future value-nya 0, lalu kita kunci suku bunganya dan plafonnya. Setelah kita kunci, lalu kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Perhitungan selanjutnya sama menggunakan rumus PMT karena akan bunga anuitas. Periodenya 12 bulan, present value-nya 150, future value-nya 0. Kita kunci suku bunganya, kita kunci F4. Plafon KPR-nya kita kunci. Lalu setelah kita kunci, kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Selanjutnya menggunakan rumus PMT juga dengan bunga 10% dibagi 12, periodenya 12 bulan, present value-nya 200 juta, future value-nya 0, lalu kita kunci suku bunganya, kita F4 terlebih dahulu, plafonnya kita F4 juga. Setelah kita kunci, lalu kita tarik sampai 120 juta atau 10 tahun. Menggunakan rumus yang sama, PMT dengan bunga 10% dibagi 12, periodenya 12 bulan, present value-nya 250 juta, future value-nya 0, lalu kita kunci suku bunganya. Setelah kita kunci, lalu kita tarik sampai 120 bulan atau 10 tahun. Kan bunga anuitas dengan suku bunga 10% selama 12 bulan sampai 120 bulan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.